Baik, kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, bagaimana caranya supaya sukses bisnisnya? Saya kebetulan praktisi juga di bisnis. Ya. Maka ini rahasia yang saya sampaikan. Walaupun ini rahasia sebenarnya. Gitu. Tapi karena ada Pak Farid sini kita sampaikan. Ya Pak, izin dulu sampaikan. Kalau saya pribadi, saya melihat konsepnya ada 4. Ya. Yang pertama, modal halal. Selama modalnya halal, sudah ada 1 poin. Kapan modalnya sudah haram, dari riba, penipuan, mengambil haknya ahli waris, mustahil sudah untung. Bangkrut itu. Ya, pokoknya riba masuk. Ya. Saya tidak sebutkan nama instansi, tapi sumber haram jelas. Ya. Yang kedua, sistem yang dipakai halal. Jangan pakai sistem-sistem yang haram. Seperti sistem riba, sistem gharar. Gharar itu merugikan satu dan dua pihak. Ya. Kezaliman, manipulasi. Ya, kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Gak ada manipulasi. Kata Nabi SAW, kalau kau sedang transaksi sama seseorang, maka katakan, la khabalah. Tidak ada tipu muslihat. Orang mau jual apa-apa, saya transaksi ya, tapi tidak ada tipu menipu nih. Transaksi. Bahkan kata Nabi SAW, kalau 2 orang sedang transaksi, dua-duanya jujur dan transparan, maka Allah berkahi transaksinya. Yang beli produk berkah, berkah artinya akan selalu bagus, produk itu bermanfaat buat dia. Yang menjual juga dapat berkah dari uangnya. Yang paling penting masalah keberkahan. Kalau antum jual motor, jual mobil, ternyata pernah tabrakan. Ditanya, pernah tabrakan? Pernah. Pernah tabrakan di bagian depan sebelah kiri. Saya sudah masukkan bengkel, silakan cek. Jadi transaksi itu. Oh, enggak pernah tabrakan. Padahal sudah 20 kali tabrakan. Bohong. Orang itu hanya ambil nomor telepon pergi, enggak bakal transaksi. Itu sudah umum. Jangan terus menipu diri sendiri ini. Hah? Allah maha melihat, malaikat mencatat. Jangan bodoh-bodohan ini. Sistem. Yang ketiga, produknya halal. Jangan jual yang haram. Allah haramkan sesuatu, jangan disentuh. Selesai. Transaksi zina, transaksi riba, ya. Produk haram, jual babi, jual khamr, gak ada semua. Semua gak ada. Jual produk halal. Dan ingat, yang haram jauh lebih sedikit daripada yang halal. Halal itu banyak. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, banyak ikan, hewan-hewan air. Kenapa harus babi? Allah haramkan khamr, minuman keras. Ada madu, ada sirup, ada air putih, ada susu, banyak ganti. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah, banyak ganti. Jadi jangan sentuh yang haram, karena haram itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan coba. Jadi enggak usah bilang saya coba dulu makan daging babi. Enggak usah coba. Enggak perlu coba. Saya mau coba dulu zina itu bagus enggak usah coba. Nikah saja, selesai. Orang masuk hotel takut-takut, kelihatan orang takut, kalau hamil malu. Kalau nikah, hamil bangga. Tanya, hamil ya Bu? Iya, dari suami. Kalau tidak, aborsi. Kalau yang haram, takut. Kenapa tidak nikah? Gitu kan? Ini yang ketiga. Yang keempat, sedekah. Tidak bisa ketemu antara ya, masuk naiknya grafik bisnis, pendapatan, dengan bakhil, sedekah. Ini ekonomi sama sosial harus sama. Tidak bisa terpisah. Ada saatnya di mana teman-teman buka restoran gratiskan buat orang. Bagi-bagi makanan itu. Ada saatnya orang jual baju bagi-bagi pakaian itu pada orang miskin. Ada saatnya begini dan kasih kepada orang. Selalu ada hubungannya dengan itu. Dengarkan baik-baik hadis Bukhari. Pernah Nabi SAW mengatakan 2 orang sebelum kalian dari Bani Israel, dua-duanya orang soleh. Dua-duanya orang soleh. Dua-duanya punya kebun. Dan pada saat itu musim peceklik. Kering, gak ada air. Tapi kuasa Allah, rupanya yang bersahabat ini, si A sama si B, tidak disebutkan namanya dalam hadis ini, tapi dikatakan 2 orang yang bersahabat. Kebun A sama kebun B. Rupanya kebun A ini, pemilik kebun A melihat ada awan lewat di atas kebunnya. Ini tanda-tanda mau hujan, gelap, mendung. Tapi di atas kebun dia saja. Cuma awan itu jalan. Ini dalam hadis Sahih riwayat Bukhari. Maka pemilik kebun A mendengar suara di situ di atas awan itu mengatakan begini.
turunkan hujan di kebunnya fulan. Dia penasaran, kok bisa ada suara? Dia ikuti sama dia di kebunnya temannya B. Subhanallah, itu yang masih di kebun-kebunnya. Awal itu hujan lebat, hanya kebun ini yang lain tak kena hujan. Hanya itu saja, yang lain tak kena hujan. Dia tanya temannya, apa rahasiamu? Kok bisa orang lagi musim panas, kok sendiri yang dapat hujan? Dia bilang apa? Dari keuntungan dagang saya. Jadi bukan semua modal, enggak, untung. Dari keuntungannya saya bagi 3. Langsung, begitu untung, langsung bagi 3. Sepertiganya saya sedekahkan dulu. Sepertiganya saya kembalikan kepada modal, tambahan modal. Sepertiganya lagi saya biayai untuk keluarga saya. Jadi selalu pendapatannya dibagi 3 sebenarnya. Maka gara-gara itu Allah berkahi. Jadi nggak bisa lepas teman-teman. Kita kalau makin dikasih fasilitas sama Allah, kita harus tahu makin ada haknya orang di situ. Bukan untuk kita sendiri. Makin kita berbagi, makin berkah. Itu kata kuncinya. Jadi 4 itu kata kuncinya sebenarnya. Bagaimana modalnya halal, sistemnya halal, produk halal, sedekah. Itu penting. Ya. Abu Hanifah rahimahullah pernah subhanallah dia beli 10 lembar kain sutra, 8 laku atau 9 laku. Besoknya ada satu ibu datang mengatakan, wahai imam, imam ini kayak kita kiai, ustaz. Wahai imam, saya hari ini nggak ada yang jual sama saya. Saya mau beli dari anda, bisa nggak? Uang saya cuma sekian. Nggak, ini uangnya dia, modalnya saja kain sutra tidak bisa dapat gitu. Maka kata Imam Abu Hanifah, ambillah, ini ada sisanya 1, beli saja, ambil. Cukup, diambil sama dia. Ibu itu dengan gembira ambil, dibungkus sama dia. Terus dia bilang, wahai imam, saya mau tanya, ini sudah anda jual kepada saya, jazakallah khair, tapi saya mau tanya, saya keliling pasar, nggak ada yang jual sama saya ini. Kok bisa anda jual sama saya? Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, saya alhamdulillah kemarin beli 10, 9 sudah laku, sisa 1 yang enggak. Dan ini keuntungannya, dan anda seorang muslim yang butuh, ambil saja. Seperti itu. Ini sering saya ulangi kisah ini teman-teman. Ada di Saudi penjual selimut. Itu terkenal sekali kisahnya. Selimutnya itu dalam selimut di dalam toko itu paling murah 250 rial. Selimut-selimut yang bagus, gitu kan? Yang mahal, 1 juta di atas harganya, di atas 1 jutaan. Yang jelas teman-teman sekalian, ada satu bapak masuk tanpa ngerti apa-apa, dia langsung masuk, dia bilang, saya mau beli selimut 4 buat saya, istri saya, sama 2 anak saya. Tapi uang saya cuma 100 rial. Cuma 350 ribu uangnya. Tapi mau 4 selimut. Maka pegawai-pegawai itu bilang, gak ada selimut harga begitu. Tapi yang punya toko lihat, dia datang. Langsung dia mengatakan, sebentar. Dia kasih isyarat kepada pegawainya suruh minggir semua. Dan dia tidak kenalkan diri kalau dia pemilik. Dia cuma bilang, ada apa bapak? Mau apa? Saya mau beli selimut 100 rial 4. Oh dia bilang, silahkan ambil saja yang anda mau. Silahkan. Yang anda mau silahkan. Orang ini tanpa ragu karena dia pikir dia punya uang, dia ambil semua, entah yang harga berapa. Pokoknya orang yang punya toko nggak mau tahu, dia mau ambil yang harga 1000 rial kah, mau berapa, pokoknya ambil. Dia ambil sama dia, dibawa ke kasir, dibayar, dia sendiri yang layani. Selesai orang itu pergi, gembira, keluar. Dia panggil pegawainya semua. Kata dia, saya tahu ada sesuatu yang kalian mau tanya. Kata mereka, iya. Bagaimana bisa anda jual selimut 100 rial 4, ini minimal 250 rial. Dan ada saja dia bisa ambil 500 rial, bisa 1000 rial, lebih mahal lagi. Dia bilang, itu tadi saudara kita muslim, dia lagi butuh. Kan dia bilang dia kedinginan. Dia mau beli dengan 100 rial 4. Memang dia orang miskin. Memang orang itu bilang, saya cuma punya uang 100 rial, saya mau beli 4 selimut. Maka dia orang muslim yang butuh, saya kasih dia. Terus kata pegawainya, kalau begitu kenapa anda tidak kasih saja gratis? Dia bilang, bedakan antara orang yang datang minta dengan orang yang mau beli. Orang ini datang mau beli, dia mulia. Biarkan dia pulang dalam kondisi dia bangga dengan dirinya. Kalau dia datang mengemis, kita kasih. Bedakan masalah itu. Jadi tidak terpisah antara ekonominya seorang muslim dengan sosial. Tidak bisa terpisah. Itu resep yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, tiap hari Allah turunkan 2 malaikat di pagi hari. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Dan yang satu mengatakan, sempitkan, bahkan binasakan rezeki orang yang bakhil. Ya. Maka kita harus paham masalah ini. Dan teman-teman kalau menjadi seorang pedagang yang jujur,
yang benar dengan sistem tadi yang saya bilang, betul-betul dijaga, ini ibadah yang luar biasa. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis Hasan. Hasan riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada." Ketahuilah, pedagang yang jujur dan terpercaya. Betul dia transaksi, betul modalnya halal, betul juga dia kembalikan hak-haknya orang, terpercaya, maka dia akan bersama dengan nabi-nabi, para orang-orang siddiq dan syuhada pada hari kiamat nanti. Maksudnya di surga Firdaus. Padahal dia cuma pedagang. Dan ini sebuah profesi yang luar biasa. Juga ada sebuah kisah unik yang perlu kita titik beratkan, dan ini mungkin saya tutup dengan beberapa poin ini. Pernah ada sahabat-sahabat Nabi, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tabarani, lewat bersama Nabi SAW di depan seseorang. Dikatakan anna rajulan marra ala Nabi SAW fara'a as-sahabatu min jildihi wa nasyatihi fil amal. Jadi ada laki-laki lewat di hadapan Nabi dan para sahabat ini, kelihatannya dari caranya dia bergerak, dia semangat, tapi badannya kotor, capek gitu, orang kerja keras. Ya. Maka para sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah." Andai saja ini, orang seperti ini yang sampai keringatan, kotor bajunya, bisa dihitung pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Itu luar biasa. Maka Nabi SAW jawab, faqala Rasulullah SAW, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Ketahuilah, andai saja orang ini keluar untuk mencari makanan rezeki buat anaknya yang kecil, maka dia sama dengan di jalan Allah. Jadi kalau dia cari, belikan susu, belikan apalah segala macam anak-anak, itu sudah cukup untuk di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia juga keluar untuk mencari rezeki, membiayai dua orang tuanya yang sudah sangat tua, ibu bapaknya, maka dia juga di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah. Dan kalau dia keluar juga untuk membiayai dirinya sendiri supaya dia tidak mengemis sama orang, supaya dia mulia, maka dia di jalan Allah. Sama dengan pahala jihad semuanya itu. Wa in kana kharaja riya'an mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia keluar untuk bangga-bangga saja, pakai mobil untuk bangga, jabatan untuk bangga, titel untuk bangga-bangga, hina orang lain, merasa lebih penting dari orang lain, maka dia di jalannya syaitan. Sebagian ulama mengatakan ini sebagai penutup, teman-teman, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak-anak muda, tafrahud dual wa ta'tazzu syu'ub. Ketahuilah negara-negara dan bangsa-bangsa, ya, suku-suku banyak menjadi mulia hina yakunu syababuha dhawi himamil aliyah. Pada saat anak-anak muda mereka memiliki semangat-semangat yang besar. Yarkuna bi anfusihim, mereka mengangkat kualitas diri mereka. La yabkuna 'alatan 'ala ghairihim, mereka tidak pernah menjadi beban bagi yang lainnya. Fayasabakuna al-kibar, fayusabikuna al-kibar fil usuli ilal ilya. Maka mereka bersaing dengan orang-orang yang sudah dewasa dalam mencari kemuliaan. Fabil mal al-halal wal kasb at-tayyib, dengan mencari uang yang halal dan juga pendapatan yang baik, istata' al-muhajiruna ila al-Madinah an yuzahimu iktisad ahli al-kitab. Maka berhasillah para muhajir dari Mekah untuk menyaingi perekonomian orang-orang Yahudi di Madinah. Atarawnahum law kanu fuqara fahal yatimmu lahum ma aradu? Apakah kalian melihat pada saat mereka miskin, mereka bisa menjalankan apa yang mereka inginkan? Anda tanya, itu tidak bisa. Inna min akhtar ma yuwajihu ad-duwal hina taqumu ad-dawla ala sya'bin ittasafa bid-da'ati wal kasal. Sesungguhnya yang paling berbahaya yang dihadapi oleh negara, setiap negara, kekuasaan, ya, adalah pada saat masyarakatnya terkenal dengan sifat malas. Fal buldan la taqumu illa bi afradiha wa abnaiha. Karena negara-negara tidak akan bisa maju kecuali dengan individu-individu masyarakat yang ada di situ. Fa kaifa tanhaddu bilad qad usiba ahluha bil azzi wal batala. Maka bagaimana bisa negara maju sementara penduduknya terkena penyakit putus asa dan malas, awittikal ala ghairihim, atau bergantung pada selain mereka. Innal bitala syarrun khatir,
Sesungguhnya vakum, pengangguran adalah bahaya yang sangat mengancam. Wada'un fattak, dan penyakit yang sangat membius, mematikan. Asra ma yufsidu tuma'ninatul hayat, yang paling cepat merusak ketentraman hidup. Wa ajal ma yunaggisul aish, dan yang paling cepat menghancurkan prestasi-prestasi kehidupan. Al-bitala babun ila tasawul, malas-malas itu akan membuka pintu mengemis. Wa tariqun ila sarika, maka terbukalah pintu-pintu pencurian. Wa madkhal ila al-gushi wal khida'i wal makr, dan akhirnya masuk ke dalam pintu penipuan, ya, manipulasi dan juga mengatur tipu muslihat. Al-Islam dinu izza wa karamah, Islam adalah agama yang mulia dan juga agama yang mengangkat kemuliaan. Wa rif'atun wa sumu, dan selalu mendukung perkembangan, kemajuan. Yahussu 'ala al-amal as-salih wan nafi', Islam menyuruh kita berbuat kebaikan, amal-amal yang baik dan juga bermanfaat. Wa ya'mur bil quwwati wal isti'dadi lil qurubati wan nawazil, dan selalu memerintahkan kita punya kekuatan dalam menghadapi cobaan-cobaan dan goncangan-goncangan. Innal mal mata majtama'a ma'ad din kana ad-dinu qawiyan wa zahira. Ketahuilah, kata para ulama, bila harta itu bersatu dengan agama, ya, kedudukan dengan agama, harta dengan agama, gitu kan, maka agama itu akan menjadi kuat dan terlihat. Ta'tazzu bihi dual, dan akan menjadi kemuliaan bagi sebuah negara. Kama ya'tazzu bihi din, sebagaimana agama juga akan mulia di tempat itu. Qala syair, seorang penyair berkata, ma ajmalud dini wad dunya idza ijtama'a, betapa indahnya kalau agama dan dunia ini bisa bersatu. Fa alaikum bil amali wal bahthu 'anir rizq, oleh karena itu kata ulama, bergeraklah kalian dan carilah rezeki-rezeki. Wa iyyakum wal khumul wat takasul, dan hati-hati dari sifat vakum dan juga malas. Walittikalu ala ghairikum fi khususiyati hayatikum, dan bergantung pada orang, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar kalian. Inna kibar rijalil mal la yablughu ma balaguhu fi yaumin wa lailah. Ketahuilah semua, ya, para pedagang-pedagang yang sukses, ya, bisnismen yang berhasil, tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam sehari semalam. Faqad kanu fi syababihim yabhathuna 'anil amal, mereka juga pada saat awal mudahnya dulu pertama mencari pekerjaan. Lakin kanat lahum himam ma'aliyah, tapi mereka punya semangat yang besar. Awsalathum ila ma tarawun, maka itu membawa mereka kepada apa yang kalian lihat itu. Dan peringatan terakhir para ulama, inna syai' yanfusu wa yagla fi qalbi sahibihi biqadri ta'abihi. Ketahuilah sesuatu itu justru punya nilai, akan mahal tergantung kadar capeknya seseorang. Kita kalau cuma sekitar terima dari orang tidak tahu nilainya. Tapi kalau kita beli sesuatu dari hasil kerja kita, handphone misalnya, apa saja dari hasil kerja kita, kita tahu menjaganya, tahu nilainya benda itu. Dikatakan inna syai' yanfusu wa yagla, sesuatu itu akan mahal fi qalbi sahibihi, di hati seseorang, bi qadri ta'abihi, tergantung daripada capeknya dia mendapatkan itu. Fi usil usuli ilai, untuk mendapatkan sesuatu itu. Walidzalika qallama yufarritu fihi, maka oleh karena itu sangat jarang orang melalaikan apa yang dia dapatkan dari hasil kerjanya. Aw yatahawanu fi amri, atau dia lalai tidak mengurusnya. Amma ma yahsulu alaihi syakhs duna anatin wa muqabadatin falan ya'rif qimata. Tapi seseorang yang mendapatkan tanpa ada campur tangan dia sedikit pun, maka kita akan temukan dia akan sangat malas dan tidak mengetahui nilai barang tersebut. Allahu a'lam. Jadi ini teman-teman sekalian kita bahas, mudah-mudahan bisa difahami bahwasanya Islam menyuruh kita bekerja, memiliki pendapatan, sukses, maju, kejar selalu titel akademik semampu mungkin, kejar prestasi kantor yang bisa dijangkau, ya, kejar semuanya pendapatan-pendapatan yang baik, memiliki pasangan yang baik, pakaian yang baik, keturunan yang baik semuanya, dan tolonglah semua itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mendengar hamba-hambanya dan Dia akan memberikan apa yang diinginkan sesuai tanda kutip dengan orderan kita. Kita kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih sesuai dengan permintaan kita.